Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya? Masya Allah, terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga jamaah Islam itu Indah yang di rumah yang selalu setia dengan Islam itu Indah. Masih di tema kita pagi hari ini yang luar biasa. Jika diriku tak secantik dulu lagi. Itu kata para wanita yang udah lama menikah. Ini Masya Allah luar biasa. Sebelum kita lanjut dengar tausiah dari guru-guru kita ya. Kita lihat lagi sebuah video tayangan kali ini tentang semoga istriku cantik selalu. Amin. Ini di tayangannya nih. Masya Allah luar biasa ya. Tapi gini Ustaz Syam nih, zaman sekarang ini juga mungkin masih banyak ya. Yang mungkin suaminya masih suka nuntut istrinya. Kalau bisa kamu balik kayak dulu dong. Nah pertanyaan ini sebenarnya wajar nggak sih kalau seandainya suami minta seperti itu? Apa justru suami itu lebih belajar lagi menerima perubahan? Atau mungkin bisa menerima dengan ikhlas? Terus bagaimana kalau seandainya, mohon maaf nih, bukan suaminya yang salah, istrinya kayaknya kok makin kesini makin cuek. Udah dimodalin padahal. Udah dimodalin lagi, Ya, belum tapi tahu cuek. sih, belum tahu. Udah dimodalin makanya nggak tahu juga gitu. Tapi istrinya makin lama pernikahan makin cuek. Suaminya bilang, mah kalau bisa kamu kayak dulu lagi dong, jangan cuek sama aku gitu ya kan. Nah ini bagaimana Ustaz Syam mau menjelasannya. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Terima kasih Bang Fadli, tapi guru kami Ustaz Maulana Habib Utsman, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi di video ada doanya, jadikan aku memandang istriku itu lebih mulia dibandingkan memandang yang lain. Bahasa Arabnya gini, Allahumma kfina bihalalika an haramik. Ya Allah cukupkan aku dengan yang halal sehingga aku tidak perlu cari yang haram. Cukupkan pandangan mataku ini memandang indah yang halal sehingga mataku ini tidak usah memandang yang haram. Cukupkan hatiku ini puas dengan yang halal sehingga hatiku enggak usah lagi nyari yang haram. Sama dengan rizki. Ya Allah, jodoh itu kan rizki, istri itu kan rizki. Ya Allah cukupkan aku dengan yang halal sehingga aku tidak perlu lagi mencari yang haram. Subhanallah. Kemudian kalau dikatakan bagaimana apakah wajar jikalau suami harus belajar menerima dengan ikhlas, menerima dengan ridha? Ya tentu saja. Lihat bagaimana baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika membersamai ibunda Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Beliau datang kepada ibunda Khadijah dengan mulia, dengan memuliakan, dengan perkataan qaulan karima, bertanya kepada ibunda Khadijah, wahai istriku, apa yang engkau tangisi, apa yang engkau sedihkan, apa yang engkau galaukan? Apakah engkau menangisi karena dahulu engkau orang terpandang, tapi semenjak engkau membersamai Muhammad suamimu ini, engkau menjadi dihina karena engkau membawa agama Islam? Ibunda Khadijah berkata, bukan itu yang aku sedihkan. Ataukah engkau sedih karena dahulu engkau orang yang kaya raya, tapi uangmu ataupun hartamu engkau habiskan di jalan Allah Subhanahu wa taala? Maka ibunda Khadijah tidak menyedihkan hal tersebut, melainkan ibunda Khadijah berkata, wahai suamiku, wahai Rasulullah, seandainya pun nanti aku telah wafat dan tiada lagi harta yang engkau gunakan, maka engkau galilah kuburanku, engkau ambillah tulang belulangku, lalu jadikanlah jembatan untuk menuju tempat dakwahmu selanjutnya. Subhanallah. Maka cuek itu enggak boleh. Artinya apa? Selalu ada komunikasi di dalam rumah tangga tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari. Siapa sih manusia yang paling pengertian di atas muka bumi ini? Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tanpa Rasulullah bertanya, Rasulullah udah tahu istrinya sedang apa. Tanpa Rasulullah menanyakan perasaan ibunda Khadijah, Rasulullah pun udah tahu bagaimana perasaan istrinya. Tapi lihat akhlaknya, beliau duduk di samping istrinya lalu bertanya kepadanya. Begitu pula dengan istrinya, dia datang kepada baginda Nabi SAW lalu Nabi mengatakan, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Maka bukan karena menuanya yang menjadi masalah, tapi karena cueknya itu bisa jadi pemicu masalah. Nauzubillah min zalik. Kalau Iya. udah cuek akhirnya nggak komunikatif. Iya, Kalau nggak subhanallah. komunikatif nggak tahu maunya satu sama lain lagi udah. Sama-sama sibuk dengan sosmednya. Nauzubillah. Makasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Jamaah. Pengen cantik terus Bu? Pengen dong, ini Masya Allah. Ya, ini buat jamaah di rumah juga ya. Dalam Islam itu ternyata ada yang namanya standar kecantikan. Nah terus kalau seandainya ada, apa kira-kira yang harus diperhatikan para wanita atau para istri ya, biar suaminya ini nyaman di rumah? Coba kita tanya sama Habib Utsman. Silakan dijawab. Bib. Tepuk tangan buat Habib Utsman. Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Mas Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu
menyukai keindahan. Dan kita harus pahami, Allah Subhanahu wa taala maha indah. Maha indah Allah sehingga Allah menyukai, menyayangi hamba Allah yang bisa menjaga, merawat dirinya. Gigi ini harus disikat. Kalau enggak, rusak, ompong, keroposan. Yang rugi siapa? Diri kita. Muka ini harus dibersihkan. Kalau enggak, ada dakinya, berkerak, atau apa lagi? Atau macam-macam. Jadi yang diuntungkan diri kita. Tubuh ini milik Allah, bukan milik kita. Dijaga, dirawat, mandi sehari 2 kali ataupun 3 kali. Dibersihkan. Karena ini adalah yang harus kita pahami. Bahwasanya aku akan berhias, aku akan berhias ketika pasanganku berhias. Aku memperindah diriku ketika pasanganku memperindah dirinya. Aku pakai wangi-wangian, aku berharap akan keindahan dalam pasanganku dan pasanganku senang. Sehingga apa? Menjadi kebaikan dan keberkahan di dalamnya. Bukan hanya itu, kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan bahkan harus indah dan harus betul-betul apa? Betul-betul memahami Allah Tuhan kita, ketemu manusia, ketemu makhluknya Allah, kita harus rapi. Bahkan kita ketemu pejabat, pakai pakaian yang licin, yang bagus, yang bersih, yang bagus, yang rapi, yang indah. Masa kita ketemu Allah pakai kaos oblong, pecinya bolong-bolong, mukenanya kecetian, hitam-hitam, bintik-bintik dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ketika kita memahami kita makhluk Allah, kita beribadah kepada Allah, kita mendekatkan diri kepada Allah, karena innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mensukai hambanya yang suci, yang bersih, yang indah, yang bertaubat, yang minta ampunan kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Oleh karena itu, ketika kita memahami bahwasanya kehidupan di muka bumi ini, kita harus berbuat baik terhadap istri kita sayang terhadap istri kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ridha kepada kita, jadi kebaikan di dalamnya. Dan tentunya standar yang namanya kecantikan itu nggak lihat dia kulitnya, tapi lihat bersihnya, dilihat rapinya, dan yang terpenting akhlakul karimahnya terhadap pasangannya. Ini yang terpenting dan ini yang terbaik. Terima kasih banyak Bib, tepuk tangan buat Habib Usman. Oke, kita lanjut lagi buat jamaah Islam yang dirahmati Allah. Waktu kita kasih kesempatan sama jamaah yang ada di studio mewakili yang di rumah untuk bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Tadi dari sini, sekarang gantian dari sebelah sini Ibu. Boleh maju ke depan, Masya Allah. Ya, silakan. Silakan perkenalkan dirinya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Yuki dari Majelis Taklim At-Tadarus Kota Serang, Banten. Tepuk tangan buat Ibu Yuki ya. Mau nanya apa Ibu, sama siapa? Saya mau nanya buat Pak Ustadz Maulana. Silakan Ibu, nanyanya Bu apa Bu? Pak Ustadz, saya mau bertanya. Ya. Jika ada seorang suami yang kecewa atas fisik istrinya, tiba-tiba suami tersebut menikah dengan wanita lain. Secara terang-terangan atau diam-diam? Secara Diam-diam? diam-diam. Oh, Karena diam-diam. dia menikah dengan wanita lain karena fisik istri sudah tidak menarik menurut dia. Nah, bagaimana Islam itu memandang pernikahan itu Pernikahan yang kedua ini tadi ya? pernikahan kedua itu tanpa izin istri pertama. Oh gitu, itu aja Ibu pertanyaannya. Ya. Iya, terima kasih Terima banyak kasih. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk lagi Ibu, silakan dijawab Ustadz Maulana. Gimana pernikahan seorang laki-laki yang menikah lagi dalam artian poligami? Ya kalau hukumnya ya halal. Halal. Nah, pertanyaannya tanpa sepengetahuan istri. Nggak mesti harus izin. Ini. Kalau menurut syarat kan? Tunggu dulu. Ini belum jawaban saya nih. Dan dengan alasan karena istrinya tidak menarik lagi. Siapa yang kasih tidak menarik? Betul tidak? Mohon izin. Ketika orang berniat untuk poligami, siap nggak berlaku adil? Itu dulu. Sanggup nggak berlaku adil?
Kalau tidak akan menghadap kepada Allah di hari kemudian dengan badan posisi miring. Mau nggak? Menghadap kepada Allah dengan posisi miring. Yang kedua, musyawarah kalau mau. Karena pernikahan ini melibatkan banyak. Termasuk anak. Hati-hati. Kalau tidak sepengetahuan bahaya. Nanti bisa menikah sedara. Ini yang dikhawatirkan. Nikah sana, nikah sana, nikah sana. Walhasil anaknya nanti dikhawatirkan nikah sedara. Itu. Musyawarahkan. Yang ketiga, izin. Perlu nggak izin? Jawabannya perlu, walaupun tidak wajib. Keperluan izin kepada istri ketika mau nikah lagi, untuk apa? Memuliakan istri. Karena konsekuensi, apa? Konsekuensi sih. Kalau orang menikah lagi, tahu nggak tanpa izin istri, berpotensi terjadi perceraian. Berpotensi tidak kenyamanan. Berpotensi untuk menimbulkan kebohongan. Itu potensi-potensi itu yang bisa membahayakan. Maka kalau berbicara tentang menikahi karena dengan alasan, maaf ya, dengan alasan fisik itu tidak adil. Apa Bu? Lawan dari tidak adil apa? Zolim. Zolim. Hati-hati. Kezaliman itu membawa kepada keburukan. Dan keburukan itu membawa kepada neraka. Jadi jangan sampai gara-gara yang ini yang kau kejar. Ini kan kenikmatan sesaat. Benar. Ya Allah, jadikanlah istrimu ratu bidadari di surga. Masya Allah, amin. Iya, karena mohon maaf. Aduh, gimana perasaanmu kalau kamu anakmu digituin? Nauzubillah. Coba. Iya. Gimana rasanya kalau anakmu digituin? Benar. Ditinggalkan nikah lagi gara-gara gimana perasaanmu kalau itu adalah ibumu? Kalau cuma karena nafsu gitu kan, wah karena istri saya katanya udah tua, saya nikah lagi sama yang muda. Dia nggak tahu, dia nikah sama yang muda, nggak berapa lama tua juga dia. Oh iya juga. Iya kan? Oh iya juga ya. Iya, tepuk tangan Pak Ustadz Maulana. Ini Masya Allah luar biasa. Kita lanjut, satu lagi kita kasih kesempatan yang mau bertanya, boleh silakan angkat tangannya. Ada dari sebelah sini Ibu, boleh maju Ibu, silakan. Oke, sini Ibu kembali lagi Ibu. Iya, oke silakan Ibu, perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Iin dari Majelis Talim At-Tadarus Serang, Banten. Tepuk tangan buat Ibu Iin, iya. Mau nanya sama siapa Ibu? Ustaz Sam. Ustadz, Ya, Ustadz Ibu. Syam, ayo. Aku manggilnya apa? Ibu, Yangti. Yangti, Dan Ya. saya Eyang. apa ada hukumnya dalam 1 tahun menikahkan anak 3 orang? Dalam 1 tahun menikahkan anak 3 orang sekaligus. Ya, Oke. Dan apa Oke. dibolehkan selamatan acara 3-4 bulan, Oke. satukan dengan acara 7 bulanan. Oke. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tepuk tangan buat Ibu dulu deh ya. Tapi gini Ustaz Syam nih, selain pertanyaan tadi saya juga mau nanya nih, Siap. gimana ya kalau seandainya namanya kecantikan itu dijadikan standar oleh para suami, terus kalau nggak cantik malah dijadikan pelampiasan emosi suami, nauzubillah. Karena istrinya udah nggak cantik. Sampai nauzubillah min zalik banyak terjadi yang namanya KDRT. Ya. Karena istri ini hanya dijadikan pelampiasan emosi sama suaminya. Subhanallah. Nah ini bagaimana Ustaz Syam? Sekaligus tadi pertanyaan Ibu. Tepuk Baik. tangan buat Ustaz Syam. Saya jawab singkat pertanyaan dari Ibu tadi. Menikahkan anak 3 sekaligus dalam 1 tahun tidak masalah. Yang penting sah pernikahannya. Yang penting calonnya jelas, maharnya jelas, akad nikahnya jelas. 3 orang, bahkan 4, 5 boleh-boleh saja kalau jodohnya sudah datang. Kemudian bersamaan 4 bulan dengan 7 bulanan kayaknya tidak mungkin Bu. Masa 4 bulan 7 bulan juga? Atau beda orang? Kalau beda orang boleh, tidak mungkin itu kalau orangnya sama. Kalau beda orang boleh saja, namanya juga syukuran. Maka semua yang ditanyakan Ibu tadi jawabannya boleh. Kemudian pertanyaan Mas Fadli tadi, ada seorang laki-laki subhanallah dengan alasan istrinya sudah tidak cantik lagi, maka emosi selalu datang dan setan selalu mengipas emosinya. Karena setan itu mengganggu rumah tangga karena adanya hawa nafsu di dalam yang tidak bisa dikendalikan sehingga syaitan masuk merusak daripada rumah
tangga tersebut. Sehingga suaminya selalu menzalimi istrinya, disakiti. Istrinya pun merasa, saya pun sudah tidak cantik lagi, mau minta cerai juga siapa yang mau nikahi saya. Saya mau pisah dengannya, saya nanti hidup sendiri nggak ada yang nafkahi saya, nggak ada lagi yang mau nikahi saya. Maka istrinya pun bertahan dalam kezaliman. Maka apa yang harus dilakukan? Yang pertama, Islam mengajarkan untuk menjaga nyawa kita ini. Islam mengajarkan untuk tidak bunuh diri, subhanallah. Maka jaga kehidupanmu selama tidak mengancam nyawamu, insya Allah masih bisa bertahan. Tapi kalau sudah mengancam jiwa, mengancam fisik kita, ada pemukulan, ada kekerasan, maka segeralah melapor kepada yang bisa menyelamatkan. Siapa yang bisa menyelamatkan, Bu? Status tidak bisa. Di-upload tidak bisa menyelamatkan. Diapain dong? Boleh direkam tapi jangan langsung upload. Dijadikan bukti saja. Kepada siapa? Kepada pihak yang berwajib yang bisa menyelamatkan. Karena kalau di-upload malah tambah jadi runyam. Tiba-tiba yang lihat suaminya sendiri. Ngapain kau upload begitu? Ditambah lagi KDRT-nya. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang kedua, buat para suami, ketika engkau tidak lagi mencintai istrimu, maka ingatlah bahwa Allah itu Maha melihat, Allah itu Maha mengetahui. Innallaha alimun bidzatis sudur. Kalau kau tidak senang dengannya, maka ingat tadi ayatnya, wa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Fa asa an takrahu syai'an. Kalau ada yang tidak kau senangi, maka di baliknya ada kebaikan yang jauh lebih banyak lagi. Sehingga fokuslah kepada kebaikannya. Mungkin sekarang dia sudah tidak punya kebaikan, tapi semenjak menikah dia punya banyak kebaikan kepadamu. Maka pandai-pandailah kita melihat kebaikan orang lain sehingga Allah pun memandang kebaikan kita. Masya Allah. Kalau udah KDRT udah kalau sampai KDRT itu nauzubillah min dzalik. Iya. Takutnya nanti malah anaknya malah trauma, nggak mau nikah. Kalau punya anak perempuan ngeliat ibunya dipukulin. Nah kalau laki-laki ngeliat begitu nanti akhir besar dendam sama bapaknya. Nauzubillah. Tapi ibu-ibu juga pesan buat ibu-ibu tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, kalaupun kita sudah kalah dengan fisik, tolong akhlaknya dijaga. Benar. Nanti buat jamaah Islam itu yang ada di rumah nih Ustaz Syam ya. Ya. Jangan kemana-mana dulu, setelah ini kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang tema kita pagi hari ini. Jika diriku tak secantik dulu lagi. Yang di rumah jangan pindah channel, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah.